Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Mirna, program studi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 24111011017, mata kuliah Filsafat Umum, dosen pengampu Dr. Habib Anwar Al-Ansari, MPD. Pada kali ini, saya akan membahas beberapa pokok pembahasan. Yang pertama, saya akan menjelaskan berfilsafat termasuk dalam berpikir, namun tidak semua orang yang berpikir itu termasuk berfilsafat, dan bisa dipastikan bahwa semua orang yang berfilsafat itu pasti berpikir. Kedua, menjelaskan pengertian filsafat, cek filsafat, cabang-cabang filsafat, kedudukan ilmu agama dan filsafat. Dan yang terakhir, mendeskripsikan sejarah filsafat disertai tokoh dan dengan identifikasi pemikirannya pada masa Yunani kuno, masa Yunani klasik, masa abad pertengahan, dan masa filsafat Islam. Masuk pada pembahasan pertama, berfilsafat adalah aktivitas mental yang mendalam, sistematis, dan kritis. Berpikir adalah aktivitas mental yang lebih umum. Singkatnya, berfilsafat adalah bentuk berpikir yang lebih tinggi yang melibatkan pencarian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang keberadaan dan realitas. Meskipun semua filsafat adalah berpikir, tidak semua berpikir adalah berfilsafat. Pembahasan kedua, filsafat adalah induk dalam semua ilmu pengetahuan. Ilmu filsafat berasal dari bahasa Yunani, philo yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Filosofia yang artinya cinta akan kebijaksanaan. Filsafat adalah pengetahuan tentang kebijaksanaan, prinsip-prinsip dalam mencari kebenaran atau berpikir secara rasional dan logis, mendalam dan bebas, tidak terkait dengan tradisi dogma agama untuk memperoleh kebenaran. Objek-objek dalam ilmu filsafat. Dalam filsafat terdapat dua objek kajian utama yang menjadi fokus perhatian, yaitu pertama, objek material. Objek material dalam filsafat adalah hal atau bahan yang menjadi objek penyelidikan atau kajian. Kedua, objek formal. Objek formal dalam filsafat adalah konsep atau ide abstrak yang menjadi fokus pemikiran. Cabang-cabang dalam ilmu filsafat. Cabang-cabang dalam ilmu filsafat terdapat beberapa yang memfokuskan pada aspek-aspek berbeda dari realitas dan kehidupan manusia. Berikut beberapa cabang filsafat yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada metafisika, yaitu filsafat yang mempelajari hakikat dari realitas, eksistensi, dan dari alam semesta. Yang kedua ada epistemologi, yaitu filsafat yang mempelajari berkaitan dengan pengetahuan, cara, batasan, dan sifat kebenarannya. Yang ketiga etika, yaitu filsafat yang mempelajari tentang nilai, prinsip-prinsip, dan tindakan yang benar maupun salah dalam konteks moralitas dan kewajiban manusia. Yang keempat ada logika, yaitu filsafat yang mempelajari tentang penalaran, argumen yang valid, dan pemikiran yang rasional, sehingga tidak terjadinya kesalahan atau kesesatan dalam pemikiran. Yang kelima, estetika, yaitu filsafat yang mempelajari tentang keindahan, seni, dan rasa estetika yang berhubungan dengan realitas. Dan yang terakhir ada filsafat politik, yaitu filsafat yang mempelajari tentang negara, pemerintahan, kekuasaan, sistem politik, dan hak asasi manusia agar terciptanya keadilan sosial, kebebasan, dan tata pemerintahan yang baik. Kita masuk dalam pembahasan yang ketiga. Dalam konteks kedudukan ilmu agama dan filsafat, dapat disimpulkan bahwa keduanya memiliki hubungan yang kompleks dan saling melengkapi. Meskipun memiliki perbedaan dalam pendekatan dan sifatnya, ilmu agama dan filsafat dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam pemahaman manusia terhadap dunia dan kehidupan. Masuk pada pembahasan tokoh dan pemikiran. Yang pertama ada masa Yunani kuno. Di sini ada tokoh Thales. Thales menyatakan bahwa air adalah prinsip dasar segala sesuatu. Air menjadi pangkal, pokok, dan dasar dari segala-galanya yang ada di alam semesta. Selanjutnya ada tokoh dari Anaximander. Pemikiran pokok Anaximander adalah apeiron.
yaitu realitas yang tidak terbatas, tidak dapat ditentukan, dan menjadi asal, pengatur, dan akhir alam semesta. Lalu ada Parmenides. Pemikiran sejarah Yunani kuno tokoh Parmenides adalah bahwa segala sesuatu yang ada adalah satu kesatuan yang abadi dan tidak berubah. Parmenides berpendapat bahwa banyak hal yang ada, bentuk, dan gerakannya yang berubah hanyalah penampakan dari realitas abadi yang tunggal. Selanjutnya, tokoh Zeno. Argumen Zeno terbagi menjadi dua jenis. Argumennya yang menentang pluralitas atau keberadaan banyak objek, dan argumennya yang menentang gerak. Selanjutnya, tokoh Herakleitos. Menurut Herakleitos, tidak ada satupun hal dalam semesta yang bersifat tetap atau permanen. Tidak ada sesuatu yang betul-betul ada, semuanya berada di dalam proses menjadi. Selanjutnya ada Pythagoras. Pelajaran yang paling jelas dikemukakan oleh Pythagoras adalah metempsychosis, yaitu keyakinan bahwa setiap jiwa itu abadi, dan setelah kematian, jiwa tersebut akan masuk ke tubuh yang baru. Tokoh Empedokles. Empedokles berpendapat bahwa prinsip yang mengatur alam semesta tidaklah tunggal, melainkan terdiri dari 4 anasir atau zat. 4 anasir tersebut adalah air, tanah, api, dan udara. Selanjutnya ada tokoh Anaxagoras. Menurut Anaxagoras, setiap benda, bahkan seluruh realitas di alam semesta, tersusun dari suatu campuran yang mengandung semua benih dalam jumlah tertentu. Lalu ada tokoh Demokritus. Teori Demokritus dikenal sebagai atomisme, yang menyatakan bahwa atom-atom menyusun semua materi. Lebih jauh lagi, terdapat atom-atom yang tak terbatas yang selalu bergerak. Terdapat ruang kosong di antara atom-atom, dan atom-atom ini tidak dapat dihancurkan. Tokoh-tokoh dan pemikiran pada masa Yunani klasik. Pertama ada Socrates. Socrates meyakini bahwa banyak pengetahuan dan pendapat dari manusia yang bersifat semu, tetapi manusia menggunakannya dalam menyelesaikan permasalahan kehidupan. Ia menganggap bahwa pengetahuan manusia tentang persoalan hidup bersifat belum jelas dan hanya menduga-duga. Selanjutnya ada Aristoteles. Aristoteles meyakini bahwa abstraksi menjadi pembentuk kategori yang dapat diterapkan ke objek pemikiran. Aristoteles menganggap bahwa pemikiran manusia melebihi 3 jenis abstraksi yang membentuk filsafat, yaitu fisika, matematika, dan metafisika. Yang terakhir adalah Plato. Plato percaya bahwa semua fenomena alam adalah bayangan dari bentuk atau ide yang kekal. Tokoh-tokoh dan pemikiran pada masa abad pertengahan. Pertama ada tokoh Santo Agustinus. Sejarah merupakan peristiwa yang tidak ditentukan oleh manusia, melainkan ditentukan oleh Tuhan. Yang kedua ada tokoh Thomas Aquinas. Hukum manusia tidak pernah bersifat abadi, karena hanya hukum yang berasal dari Tuhan itu bersifat abadi. Yang ketiga ada tokoh Boethius. Boethius berpendapat bahwa manusia dapat mengembangkan kebajikan melalui akal dan refleksi. Dan yang terakhir, tokoh pemikiran masa filsafat Islam, Al-Kindi. Al-Kindi berpendapat bahwa filsafat adalah ilmu dari segala ilmu dan kearifan dari segala kearifan. Yang kedua ada Al-Farabi. Bagi Al-Farabi, Tuhan adalah pusat dari segala sesuatu yang ada, sebagai yang mengetahui dan menciptakan semuanya. Selanjutnya ada Ibnu Sina. Ibnu Sina berpendapat bahwa akal pertama mempunyai 2 sifat, yaitu sifat wajib wujud pancaran dari Tuhan dan sifat mungkin wujud jika ditinjau dari hakikatnya. Yang terakhir ada Ibnu Rushd. Pemikiran Ibnu Rushd yaitu kesetaraan antara agama dan filsafat, filsafat alam, filsafat ketuhanan, filsafat manusia, kebangkitan jasmani, dan hukum kausalitas. Sekian dari pemaparan dan penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan dan kekurangan, karena di sini saya masih proses dalam belajar. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.